Abah Hanum. Kalau orang belum ketemu dengan guru mursyid, belum ditalkin sampai Lailatul Qadar, tidak akan ketemu Lailatul Qadar. Susah. Ya. Ini pandangan syariat. Lah untung kita dipertemukan oleh Allah dengan guru mursyid. Ada pandangan secara hakikat. Lailatul Qadar secara hakikat dipandang secara hakikat. Oh, tidak seribet itu mendapatkannya. Nah, tidak seribet itu untuk kita mendapatkan Lailatul Qadar. Bahkan guru kita menyampaikan di dalam kitab Sahabat Ilusyur mengutip sabda Syekh Abdul Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu, "Awqatuna kulluha Lailatul Qadri. Ay ibadatuna kulluha mudha'afatun." Kata Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, waktu-waktu kami semuanya adalah bernilai Lailatul Qadar. Seperti Lailatul Qadar, mau siang, mau malam, mau pagi, mau sore, semua jadi Lailatul Qadar. Maksudnya apa? Ai ibadatuna kulluha mudha'afatun. Artinya seluruh ibadah-ibadah kami dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap para Syekh Mursyid yang hadir pada Monograf Online Internasional pada pagi hari ini, di antaranya adalah Romo Yai Anang Azari, Romo Yai Mustafa, Romo Yai Imam Sutiono, Bunda Dr. Sari, Bunda Haya, Bapak Priyatno, wabil khusus kepada Sohibul Hajat. Pada pagi hari ini adalah Bapak Haji Afwan Wiroji dan seluruh keluarganya. Semakin diberikan keberkahan semuanya, segalanya, selamanya. Dari Allah melalui guru-guru kita, wabil khusus melalui pengarsa Abah. Ikhwan Afat yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Tabaruk kita Fadilul Syuri yang ditulis oleh guru kita. Huruf yang kelima adalah lam, yang pertama. Wa ammal lamul awalu fi hadha syari Lailatul Qadri. Qala Allah Ta'ala fi al Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadr khairun fi alfi syahr. Ikhwan akhwat yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Guru kita menjelaskan di dalam kitab Fadilul Syuhur, lam yang Rabiul Awal. Lam yang pertama dimaknai dengan Lailatul Qadar. Ya, sering kita dengar, tidak asing, Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini ada dalam Al-Quran. Ya. Dalam surat Al-Qadar, Inna anzalnahu. Ya. Sesungguhnya aku turunkan. Ini dimaknai dalam tafsir Al-Quran. Ya. Itu pada malam Lailatul Qadar. Ya. Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi ada malam yang namanya Lailatul Qadar. Tapi berbeda pandangan syariat dengan pandangan orang toreko, orang hakikat. Kalau secara pandangan syariat, malam dalam 1 tahun, kurun waktu 1 tahun ini ada malam yang paling mulia. Malam yang terbaik. Apa itu? Malam Lailatul Qadar. Kemudian ada yang malam yang urutan yang kedua terbaik dalam kurun waktu 1 tahun. Yang kedua adalah malam nisfu Sya'ban. Jadi malam terbaik dalam kurun waktu 1 tahun adalah malam Lailatul Qadar. Urutan kedua adalah malam nisfu Sya'ban. Kalau malam nisfu Sya'ban udah jelas tanggalnya. Udah jelas tanggalnya. Ini pandangan syariat. Udah jelas pada malam nisfu Sya'ban. Malam separuh bulan Sya'ban atau malam 15 di bulan Sya'ban. Makanya banyak kegiatan. Ada yang tahlil, ada yang sholawat, ada yang sholat-sholat dan lain sebagainya pada malam nisfu Sya'ban. Tapi untuk malam yang terbaik Lailatul Qadar ini orang-orang syariat nggak tahu. Ya. Cuman ada dalam keterangannya pokoknya diyakini bahwa Lailatul Qadar itu jatuh pada bulan Ramadan. Bulan Ramadannya tanggal berapa itu juga nggak jelas. Pokoknya bisa tanggal 1, bisa sampai akhir bulan Ramadan ada kemungkinan malam Lailatul Qadar.
Ada lagi diperinci lagi. Pokoknya 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. 10 hari yang terakhir itu kemungkinan besar malam jatuh Lailatul Qadar. Sudah 10 hari yang terakhir diperinci lagi. Pokoknya yang ganjil-ganjil. Yang ganjil-ganjil. Ganjilnya tanggal berapa? Ya pokoknya ganjil. Sehingga ada ilmu. Ya, ilmu kalau puasa mulai hari Senin, nanti kemungkinan Lailatul Qadarnya malam sekian. Kalau mulainya puasa hari Selasa, malam sekian, dan seterusnya. Kita tidak menyalahkan pengajaran orang lain. Nah, tapi sekali lagi disampaikan, kalau begitu misteriusnya malam Lailatul Qadar, harus ini malam bulan Ramadan ganjil dan lain sebagainya, ya. Dan berikut ada tanda-tandanya. Malam Lailatul Qadar itu tandanya begini, 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 begini. Yakin kita susah sekali untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya. Soalnya nggak jelas. Di negara kita mungkin malam ganjil, mungkin di negara lain malam genap. Ya. Apalagi yang puasanya beda, mulai puasanya berbeda. Ya. Taruh gampang lah ya organisasi besar NU Muhammadiyah yang suka berbeda. Kalau malam dari NU-nya ganjil, berarti malam dari pada malam yang sama Muhammadiyah genap. Begitu seterusnya. Lalu kapan? Lailatul Qadarnya kapan? Ya. Artinya apa kesimpulannya secara syariat? Susah sekali. Ya. Susah sekali untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Maka bahasa guru kita dari Aba Anom. Kalau orang belum ditalkin, sampai Lailatul Modar, tidak akan mendapatkan Lailatul Qadar. Ini bahasa dari Abah Anom. Kalau orang belum ketemu dengan guru mursyid, belum ditalkin, sampai Lailatul Modar, tidak akan ketemu Lailatul Qadar. Susah. Ya. Ini pandangan syariat. Lah untung kita dipertemukan oleh Allah dengan guru mursyid. Ada pandangan secara hakikat. Lailatul Qadar secara hakikat dipandang secara hakikat. Oh, tidak seribet itu mendapatkannya. Ya. Tidak seribet itu untuk kita mendapatkan Lailatul Qadar. Bahkan guru kita menyampaikan di dalam kitab Sahabat Ilusyur mengutip sabda Syekh Abdul Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu, awqatuna kulluha Lailatul Qadri. Ay ibadatuna kulluha mudha'afatun. Kata Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, waktu-waktu kami semuanya adalah bernilai Lailatul Qadar. Seperti Lailatul Qadar, mau siang, mau malam, mau pagi, mau sore, semua jadi Lailatul Qadar. Maksudnya apa? Ai ibadatuna kulluha mudha'afatun. Artinya seluruh ibadah-ibadah kami dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa itu kita mendapatkan Lailatul Qadar? Dilipat gandakan oleh Allah. Kenapa? Karena ada satu rahasia. Ya. Jadi nanti kalau udah ketemu kuncinya, dimanapun fi ayyi yaumin wa fi ayyi lailatin, di tiap hari, tiap malamnya, tiap minggunya, tiap bulannya, tiap tahunnya, semuanya adalah Lailatul Qadar. Waktu-waktu ibadahnya akan berlipat ganda. Syaratnya apa? Idza kana badrul Qur'anil ladzi anzala ala nabiyya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anzala ala qalbi ahadin min ummati. Syaratnya satu. Kalau di sehari-harinya, tiap hari, tiap malam, tiap minggu, tiap seluruh hari-harinya menjadi Lailatul Qadar, yang ibadahnya dilipat gandakan lebih baik daripada 1000 bulan. Syaratnya, idza kana badrul Quran, apabila benih Al-Quran yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW pada malam 17 Ramadan ketika umur 40 tahun, itu juga turun kepada kolbu salah satu
di antara umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini kuncinya. Kuncinya Lailatul Qadar tidak harus nguber-nguber malam ganjil genap, tidak harus nguber, nggak harus di bulan Ramadan, di bulan puasa, nggak harus ganjil, nggak harus ini, nggak harus tanggal 10 hari yang terakhir, nggak ada. Siapapun di antara umat Nabi Muhammad SAW yang diturunkan dalam hatinya benih Al-Quran seperti yang terjadi oleh Kanjeng Nabi pada 17 Ramadan, inna anzalna hu gitu, maka seluruh malamnya, seluruh siangnya, seluruh waktunya menjadi Lailatul Qadar. Alhamdulillah. Artinya apa? Siapapun yang sudah ditalkin, yang sudah ada hu. Nah, yang sudah ditarankan hu dalam bahasa Al-Quran adalah, dalam bahasa tafsir adalah hu-nya ini adalah Al-Quran. Oke. Inna anzalnahu, kata para orang ahli tafsir. Inna anzalnahu, sesungguhnya aku turunkan hu. Hu itu adalah Al-Quran. Al-Quran itu adalah inti Al-Quran adalah kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah adalah Allah. Allah adalah hu. Inna anzalnahu. Makanya Imam Tahlil fa'afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Inilah juga oleh syair Gus Dur. Ya. Al-Quran ini, Al-Quran Qadim, wahyu minul yo tanpa tinulis iso diwoco iku wejangan guru waskito den tancapake ing jero dodo, ditancapkan ke dalam dada, ditancapkan, ditalkinkan ke dalam hati, ya. Bukan Al-Quran yang sekarang kita lihat di musola, di masjid, ditancapin ke dada kita, ya mati kita. Maksudnya adalah inti Al-Quran kalimat la ilaha illallah, ditancapkan, ditalkinkan ke dalam dada. Siapa yang nalkin? Guru waskito, guru mursyid. Guru mursyid. Maka ketika benih Al-Quran, hu, dan kalimat la ilaha ditanamkan kepada oleh seorang mursyid kepada umat Nabi Muhammad SAW, maka semuanya berubah. Waktu-waktunya semuanya menjadi Lailatul Qadar. Baik siang maupun malam. Baik yang genap maupun yang ganjil. Semua waktunya adalah jadi Lailatul Qadar. Artinya ibadahnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab ada benih Al-Quran yang turun kepada umatnya seperti dulu diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW pada malam 17 Ramadan ketika beliau umur 40. Alhamdulillahilladzi fadlana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Nah, jadi setelah kita ketahuan jadilah kita menjadi orang yang makrifat. Setelah kita ditalkin, jadilah kita orang yang makrifat, orang yang sudah kenal. Makrifat itu kenal, kenal dengan Allah. Siapa yang kenalin guru kita, guru mursyid kita, Abah Aus yang mengenalkan kita kepada Allah, yang mensowankan kita kepada Allah. Kalau begitu kita udah makrifat, sudah. Bagaimana buktinya kita sudah makrifat kepada Allah, sudah kenal dengan Allah, kita bisa ingat. Tanda orang kenal itu bisa ingat. Kita kenal Pak Harto, silakan ingat-ingat Pak Harto. Pasti kita bisa. Kenapa? Karena kita kenal Pak Harto. Ya. Coba pertanyaannya diganti. Coba ingat-ingat ibunya Pak Harto. Ingat-ingat bapaknya Pak Harto. Silahkan diingat-ingat. Nggak bakal bisa. Jika dipentok-pentokin ke tembok. Nggak bakal bisa. Kenapa? Kita nggak kenal. Nggak kenal orang tuanya Pak Harto. Lah kalau nggak kenal bagaimana mau ingat? Ya orang ingat itu kalau kenal. Ya, kita kenal saudara kita, kita kenal teman kita bisa ingat. Tapi kalau nggak kenal, diapain juga nggak bakal bisa ingat. Nah, maka orang yang tidak kenal dengan Allah di akhir hayatnya, ayo nyebut, 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 nggak bakal bisa karena dalam sepanjang hidupnya nggak kenal dengan Allah. Nah, ini. Jadi kita ini semua udah kenal. Yang kenalin adalah Allah. Bisa ingat.
Maka kemakrifatan seseorang kepada Allah ini adalah menjadi penentu iman dari seseorang. Makanya guru kita mengatakan wa imanu syahsin ala qadri ma'rifatihi billah. Keimanan seseorang itu bergantung kadarnya adalah bergantung dengan kadar kemakrifatannya kepada Allah. Semakin dia kenal dengan Allah, maka imannya akan semakin tebal, semakin tinggi, semakin naik. Ya. Begitu pula kita. Ini kepada Allah, iman seseorang tergantung kadar makrifatnya kepada Allah. Nah, juga kita sebagai seorang murid, kita sebagai murid Allah awas. Seberapa keyakinan kita kepada guru kita. Seberapa tebal, sebagaimana tinggi keimanan kita, keyakinan kita sebagai seorang ikhwan, sebagai murid kepada pangersahabat. Ini ala qadri ma'rifatihi bisyaihihi. Ini adalah tergantung kadar makrifat seorang murid kepada gurunya. Ya. Semakin seorang murid itu kenal dengan gurunya, maka dia akan semakin yakin kepada Allah. Semakin dia sering suhbah, semakin dia mengenal Allah, semakin dia mengenal gurunya, maka semakin keyakinan dan semakin bertambah. Ya. Demikian pula orang yang udah jarang ketemu dengan guru, udah jarang suhbah, udah jarang ketemu, apalagi jarang manakib, ya hilang, udah hilang, imannya akan luntur. Ya. Jadi keimanan seseorang itu adalah dengan kadar makrifatnya kepada Allah. Semakin dia mengenal Allah, mengenal zatnya, mengenal sifatnya, mengenal afalnya Allah, semakin dia tebal imannya, semakin keyakinannya meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula seorang murid. Seorang murid yang semakin makrifat kepada gurunya, semakin tahu kenal dengan gurunya, ya, kenal ibadahnya, kenal amaliyahnya, kenal apalagi kenal sehari-harinya, watak dan sifatnya. Yakin seorang murid akan semakin tebal keyakinannya kepada guru dan tidak akan tergoyahkan oleh apapun, oleh siapapun. Apalagi dengan medsos-medsos yang penuh dengan hoak, yang penuh dengan fitnah. Ya. Maka alhamdulillah kita semua semakin kita mengenal guru kita, maka semakin kuat keyakinan kita kepada pangersa Allah. Semoga istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah semuanya segalanya selamanya. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.